Di workshop kemarin gue kedatangan seorang agen properti ya yang ingin menjual rumah menggunakan Meta Ads. Jadi bedanya agen properti dengan penjual yang lain yang gue bisa bilang itu adalah produk-produk yang bisa ada di marketplace ya, seperti skincare, tas, dan juga apalagi e-course, e-book. Ini kan sebenarnya produk-produk yang lebih emosional ya. Nah, sedangkan properti dari segi value atau nilainya ini kan cukup tinggi ya, sehingga tentunya kita tidak bisa langsung yang namanya impulsive buying lewat Meta Ads. Karena yang biasanya gue ajarin ke teman-teman yang di sini di YouTube ataupun di workshop, itu adalah menyusun copywriting iklan yang bagaimana caranya orang-orang yang tadinya nggak ada niat, lagi nge-scroll aja, lagi lihat-lihat gitu ya, temennya lagi ngapain di Instastory, dapat konten iklan kita dan mereka pengen beli langsung dari iklan kita. Itu kan yang jadi fokusnya gue ya. Nah, gimana dengan agen properti? Gimana dengan rumah? Nggak bisa gitu ya, langsung transfer. Ya bisa juga gitu, cuman kan chance-nya nggak sebesar itu gitu kan ya. Nah, that's why, karena rumah ini lewat iklan ini nggak bisa langsung dibeli, mesti lihat-lihat dulu, mesti tanya-tanya dulu, mesti lihat cocok nggak dengan keadaannya sekarang, keadaan keuangan, finansial, tempat, kebutuhan, fase hidup, dan sebagainya. Jadi banyak banget ya pertimbangannya. Nah, fokusnya itu adalah bukan biar mereka bisa langsung beli, tapi fokusnya adalah gimana caranya kita bisa mendatangkan orang yang berkualitas alias punya intensitas yang cukup tinggi ya mau untuk membeli rumah. Karena kita nggak pengen gitu loh, kita ngiklan, Meta Ads, chatnya masuk banyak, susah buat di follow up gitu ya, hilang lah, ada lagi yang ternyata nggak sesuai dengan kualifikasi lah, ini kan jadi habis-habisin budget iklan kita doang gitu ya. Kita pengen yang masuk itu adalah orang yang memang sudah terkualifikasi sesuai gitu ya dengan yang kita mau, atau at least bisa mampu buat membeli rumah yang kita jual tersebut gitu kan ya. Nah, makanya that's why fokusnya adalah mendatangkan leads yang berkualitas. Nah, gue sangat menyarankan untuk bisa mendapatkan leads yang lebih niat gitu ya buat beli rumah atau beli produk yang mahal, ini kita kasih form sebelum mereka bisa WhatsApp. Jadi, form ini isinya apa? Nggak usah susah-susah gitu ya. Namanya, emailnya, nomor WA-nya, itu udah cukup sebenarnya. Tapi kalau teman-teman pengen lebih panjang lagi gitu ya, ya teman-teman bisa taruh budgetnya dia berapa buat iklan, tertarik di kota mana gitu ya. Habis itu kapan range waktu pengen belinya, apakah sekarang, apakah 6 bulan lagi, 1 tahun ke depan gitu kan ya. Itu kalau lebih panjang lagi. Cuma menurut gua gitu ya, dibanding teman-teman ngiklan, karena gue lihat nih beberapa iklan properti gitu ya, dibanding teman-teman ngiklan langsung masuk ke WA, setidaknya sebelum mereka bisa WA dan bertanya-tanya, kumpulin dulu biodata mereka dengan menggunakan form. Karena ketika mereka menuliskan namanya, alamat, emailnya, dan juga nomornya, setidaknya mereka tuh benar-benar serius gitu ya. Habis itu baru masuk ke WA. Jadi nggak ada cuma iseng-iseng nanya kayak halo, habis itu hilang gitu. Nah, jadi itu isi form dulu. Terus pertanyaan dari kebanyakan orang yang agent yang sempat gua gitu ya ngobrol, berarti artinya nanti berkurang dong orang yang bakal ngechat dia atau leads lah kita sebutnya. Nah, di awal pasti berkurang, pasti berkurang. Gitu ya, karena kita tambahin satu step ya sebelum mereka bisa WA. Tapi orang yang niat akhirnya nambah. Jadi kuantitasnya berkurang tapi kualitasnya bisa bertambah. Nah, nanti gimana caranya kita bisa menambah kuantitasnya juga dengan cara kualitas yang sudah kita mau, yang kita udah cocok nih, kita tambahin budget sehingga nanti naik juga sesuai dengan angka yang sebelumnya. Bener gak sih? Gitu ya. Jadi kita naikin budget kalau udah ketemu konten iklan yang bisa mendatangkan orang-orang yang berkualitas. Nah, artinya selain kita menaruh form untuk orang-orang yang benar-benar niat, konten iklan kita juga harus punya kemampuan untuk mendatangkan orang-orang yang berkualitas. Jadi bukan cuma ngasal gitu ya. Tempel gambar rumah harga sekian selesai. Tempel harga rumah cicilan 1,5 juta selesai. Tempel harga rumah, kasih nomor WA. Ya udah yang datang ya cuman iseng-iseng doang. Makanya kita perlu membuat konten yang berkualitas juga untuk mendatangkan orang-orang yang berkualitas. Dan hari ini gue akan kasih tahu teman-teman yang agen gitu ya, gimana caranya membuat konten iklan yang masif dan berkualitas untuk mendatangkan leads yang mau beli rumah, oke? Okay? Nah, gue ngomong ini juga dari basis yang sudah pernah menggunakan iklan ya untuk menjual properti. Jadi gue ada kenal dengan seseorang gitu ya yang menjual properti di Australia, tapi untuk orang-orang Indonesia. Jadi untuk anaknya mungkin atau investasi itu bisa dibantu, dan sudah terjadi penjualan juga dengan cara gue. That's why gue bisa atau pengen sharing gitu ya apa yang gue alami juga.
Dan gue juga mengadakan training-training gitu ya untuk properti juga. Jadi gue juga ngerti gitu ya masalah di lapangan itu seperti apa. Dan ini adalah konten iklan yang gue sangat suggest buat teman-teman agen untuk bikin atau punya. Jadi kebanyakan dari teman-teman agen atau properti gitu ya, kebanyakan punya konten iklan tuh bentuknya showcase gitu ya. Jadi kayak ngasih lihat A, B, C. Padahal banyak sekali yang bisa kita ambil selain showcase. Jadi ada apa aja sih konten-konten iklan? Nah, unit showcase ini luasnya berapa, living room-nya seperti apa, itu oke lah. Tapi kalau teman-teman juga bisa menunjukkan di depan, ini gue ngomongin hook-nya ya, 3 titik pertama cicilannya. Rumah segede gini cicilan 4 juta. Apartemen sebagus ini cicilannya 2 juta. Jadi kayak gitu. Hooknya harus begitu di depan. Karena kalau hooknya cuma showcase, showcase, showcase doang, orang tadinya tuh nggak ada niat buat beli properti. Ingat, mereka cuma niatnya buat scrolling-scrolling. Tapi, karena kita langsung hooknya harga, bisa jadi dia kepikiran, oh, gaji gue sekian. Berarti rumah sebagus ini, gue bisa beli nih, karena gue masih bisa spare buat cicilan. Bisa jadi ya. Atau bisa yang, oke, harga cicilan nggak masalah sih. Cuman gue belum ketemu nih rumah yang aksesnya pas deket sama kantor gue, let's say. Muncul iklan kita. Kalau kamu kerja di dekat Living World, ini sudah ada dibangun rumah dekat Living World, baru banget. Unit ini baru banget ada. Cuman 3 menit dari Living World. Mereka, wah, ini pas banget nih gue kerja di sini gitu ya. Gue mau deh gitu. Jadi teman-teman harus punya berbagai hook. Showcase ada, harga dan cicilan ada, lokasi dan akses juga ada. Jadi orang-orang dengan berbagai macam problem itu kita kenain gitu teman-teman. Jadi katakanlah ada orang gitu ya, ada manusia gitu ya. Ini ada orang. Nah, di sini kita kan nggak pernah tahu ya problemnya mereka di mana. Ini kan ilmu sales yang basic ya sebenarnya ya. Untuk mengetahui problemnya mereka apa. Nah, translate itu pemahaman teman-teman mengenai sales ke dalam konten iklan teman-teman. Jadi, ini gue ambil 3 aja contohnya. Mengenai showcase tadi unit. Mereka pengen lihat unitnya kayak gimana sih? Atau mengenai cicilan gitu ya. Atau mengenai lokasi. Jadi sekali dia ketemu iklan kita yang showcase dia nggak tertarik gitu ya, dia nggak suka ini. Masih ada iklan kita tentang cicilan dan lokasi yang bisa jadi kena buat dia, ya kan? Makanya gue buatin pilarnya ada 7 sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Showcase 1, lokasi kedua, harga dan cicilan 3, legalitas 4, lifestyle. Sebagai contoh lifestyle ini, kalau kamu cari rumah pertama untuk kalian gitu ya, berdua kamu dan pasangan. Kalau kamu cari rumah yang cocok untuk punya 2 anak. Kalau kamu cari rumah yang cocok untuk punya 1 anak. Kalau kamu cari rumah yang banyak penghijauan, lifestyle. Jadi hooknya jangan cuma showcase, jangan cuma ini lebarnya segini. Bosan teman-teman. Harus ambil angle yang lainnya juga. Keraguan, banjir, jauh lah dari Jakarta, apa gitu ya. Jauh lah dari kota, apa gitu. Itu harus dipatahkan dengan konten-konten iklan kita. Karena sekalinya kita ngiklan, ketika si Meta ini nggak memberikan ke orang ini, nggak tertarik, Meta tuh masih mau loh cobain nyasar ke orang ini. Tapi kalau teman-teman nggak punya konten-konten iklan lainnya, ya udah Meta cuman kasih satu ini doang. Yang akhirnya nggak kena-kena. Gitu loh teman-teman ya. Jadi makanya buatlah hook 3 titik pertama yang berbeda-beda sesuai dengan angle yang mau ditonjolkan. Jadi kalau kita ngiklan itu tuh nggak harus selalu tentang emosional. Cukup memberikan fitur-fitur atau penjelasan-penjelasan yang berbeda gitu ya dari angle sudut pandang yang berbeda gitu ya buat audiens kita. One day nanti pasti akan kena salah satu dari situ. Oke? Nah, Jordan, oke saya udah tahu nih saya mau bikin konten iklannya. Terus cara nyusun iklannya gimana? Nah, cara nyusunnya adalah satu campaign, ini campaign iklan ya, campaign CBO lah biasanya ya. Nah, ini kita bagi menjadi berbagai macam. Ada pilar 1 tentang showcase. Ada yang bagian kedua tentang cicilan, bagian ketiga tentang lokasi, lifestyle, investasi. Nah, ini adanya di mana? Adanya di bagian adset-nya, ya. Dan konten iklannya apa? Jadi ini saya bisa bilang konten 1,
konten 2 gitu ya. Ini konten 2. Nah, ini rumah dengan tipe yang berbeda. Showcase semua. Berarti ini konten 1 rumah tipe tipe A. Showcase tipe B. Ini lagi-lagi. Konten rumah cicilan rumah tipe A, rumah tipe B. Dan seterusnya teman-teman bikin berdasarkan berbagai macam. Karena dengan begini, nanti teman-teman akan tahu gitu ya, leads mana yang paling berkualitas. Jadi datangnya dari mana? Datangnya dari mana nih gitu ya? Apakah dari karena konten yang showcase kah? Apakah karena konten cicilan kah? Ataukah karena konten lokasi kah? Jadi ketika kita tahu nih orang-orang tuh pada datangnya di mana tipe A dan cicilan cocoknya, tipe A dan cicilan ini, berarti kita akan banyakin lagi konten tentang seperti itu, pilar cicilan. Dan budgetnya kita tambah ke sana. Ya dong. Oh, rumah tipe A nih lagi cepat laku karena konten yang cicilan tersebut. Jadi sikat berarti semua sales kita bikin konten dengan ngomongin cicilan dan rumahnya tipe A ya, semuanya jual di situ. Oke, siap. Nah, cepat tuh langsung habisnya gitu ya. Nah, gimana cara buat nyusun iklannya kalau gitu Jordan? Gue kan demoin juga deh buat teman-teman biar lebih paham lagi, oke? Oke, biasa kan teman-teman mengiklan dengan Ads Manager ya. Jadi kita ke adsmanager.com dan teman-teman pastikan mengiklan di bagian bisnis portfolio di sini. Gitu ya, mengiklan di bagian bisnis portfolio bukan di akun pribadi. Dan kalau sudah ada di sini teman-teman bisa membuat create gitu ya. Create iklan, kita klik create dan kita mengumpulkan WA tadi ya. Kita pengen orang-orang yang masuk ke form. Jadi kita pilihnya di sini adalah leads, teman-teman. Oke. Ini untuk campaign leads kita bisa bilang aja CBO karena campaign budget ya, ada budget di sini kita menggunakan campaign budget bukan ads budget. Nah, untuk teman-teman yang masih baru di dunia Meta Ads dan pengen belajar, gue sudah buatkan tutorialnya selama 10 jam. Silahkan tonton gitu ya. Kalau teman-teman pengen lebih paham mengenai terms atau istilah-istilah dalam Meta Ads atau setup yang lebih dalam lagi, tapi gue akan demokan dengan uh, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke? CBO. Jadi kita pakai CBO, kita mulai dari 150.000 tuh cukup teman-teman untuk ngetes konten itu sebenarnya cukup banget gitu ya. 150.000 ini kita bilang properti apa teman-teman nama brandnya gitu ya atau nama perumahannya terserah gitu ya. Nah, habis itu kita bisa bilang 150.000 per hari di sini. Habis itu kita pakai yang campaign budget, jadi bukan adset budget dan di sini adalah adsetnya. Jadi kita bisa bilang di sini adalah pilar 1 mengenai showcase. Jadi ini akan adalah di sini kita akan membuat konten-konten showcase di sebelah sini. Dan di sini kita pilihnya instant form ya. Dan ini juga direkomendasikan sama si Meta. Facebook page-nya silakan teman-teman ini gunakan Facebook page teman-teman yang sudah teman-teman siapkan. Kemudian di sini kita mulai di hari besok ya biar lebih maksimal di esok hari. Jam 4 juga boleh. Dan di sini sesuaikan dengan lokasi teman-teman. Kalau ada di Jakarta, kalau ada di Medan gitu ya. Jadi ditulis saja. Nah, banyak juga yang bertanya, kenapa ya kok banyak sekali orang-orang yang di luar yang target yang saya tulis ini gitu ya. Itu juga dapat iklannya. Nah, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama ini diklik jadi kita matiin aja di sini biar dia hanya menyasar orang-orang di bagian Jakarta gitu ya. Atau orang-orang yang sempat upload konten atau buka Instagram atau buka Facebook di Jakarta itu juga bisa kena karena dia menganggap orang itu pernah tinggal di situ atau pernah visit di sana sehingga ya kejadiannya adalah seperti itu gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen lebih fokus lagi, lebih lebih direct lagi, berarti kita di sekitar Jakarta ada Bandung misalkan. Jakarta Bandung, ada Serang. Nah, ini kita bisa masukkan exclude ya. Jadi nggak kena ya yang di samping-sampingnya. Teman-teman bisa kasih exclude-nya di sini. Gitu itu kalau mau lebih tajam lagi. Oke. Sisanya mengenai interest dan sebagainya ini kita benar-benar kosongin aja. Oke. Dan untuk showcase kita upload kontennya add 1 gitu ya. Ini showcase add 1. Nah, di sini adalah teman-teman silakan upload kontennya. Di sini kita bisa create dulu formnya. Jadi formnya ini form showcase. Jadi orang-orang yang datang dari showcase gitu ya. Dan kita bilang kita pengen mendapatkan volume. Jadi volume dulu aja, nggak usah higher intent. Kalau emang baru pertama kali pakai,
yang instant form. Kalau higher intent nih pertanyaannya bakal lebih banyak gitu ya. Kalau more volume ya cukup mereka nanti isi beberapa pertanyaan udah bisa langsung chat WA kita. Habis itu delivery-nya ini kita pilih yang optimize saja dan di sini kita bisa eh, tulis gitu headline-nya nama nama kita punya company apa, misalkan Jaya Property sebagai contoh. Teman-teman bisa tuliskan juga deskripsi, kami sudah berpengalaman selama 15 tahun, apa fitur-fitur dari properti teman-teman silahkan dituliskan di bagian sini gitu ya, di bagian introduction. Ini adalah yang mereka baca. Oke, kita mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Namanya siapa? Gitu ya, kita kasih nanti kita mereka harus oke, namanya siapa, emailnya apa dan phone numbernya apa gitu. Silahkan isi data diri Anda terlebih dahulu. Ini boleh. Kalau teman-teman pengen nambahin pertanyaan juga boleh gitu ya. Seperti yang misalkan tadi saya bilang, rencana membeli properti dari dalam udah berapa lama? Segera atau 3 bulan lagi atau di sini 6 bulan lagi atau masih lihat-lihat. Contoh nih sebagai contoh aja gitu ya. Nanti mereka setelah mengisi mengisi ini baru nanti mereka ngisi namanya. Oke, ini adalah link yang bisa kita taruh gitu ya buat mereka. Privacy dan policy ini dari metanya meminta kita nih siapa gitu ya jelasnya. Nah ini kita bisa next saja. Dan setelah itu customer akan mendapatkan seperti ini. Thank you. Terima kasih. Agen kami akan segera menghubungi Anda gitu ya. Silahkan kontak WA di bawah ini jika Anda ingin berbicara dengan agen kami. Jadi baru kita kasih nomor WhatsApp-nya ya teman-teman, nanti perlu connect dulu. Habis itu selesai chat on WhatsApp mereka bisa di sini gitu ya. Nah ini teman-teman tinggal connect-connectin habis itu udah. Oke? Dan form untuk showcase jadi. Nanti kita bakal tahu gitu mereka dapat dari mana. Kemudian pilarnya ada 5 tadi ya. Jadi kita duplikat sebanyak 5 kali. Nah, artinya di setiap adsetnya bakal beda. Ini adalah pilar kedua tentang cicilan atau harga gitu ya. Harga. Jadi kontennya berarti tentang cicilan dan harga hooknya ya. Tipe A katakanlah ya gitu ya. Nah, ini teman-teman tinggal duplikat lagi di sini. Kalau mau bikin yang tipe B, berarti ini adalah tipe B kontennya. Dan seterusnya ya. Ini pilar 3 tentang lokasi gitu ya. Jadi ini adanya di adset. Oke. Nanti teman-teman tinggal publish kalau sudah semua disusun semuanya. Teman-teman tinggal publish dan lihat mana yang paling convert, mana yang paling works dan teman-teman ketika sudah ketemu yang works, silakan fokus untuk membuat konten iklan ataupun menaikkan budget di pilar atau angle atau hook yang lebih works tentunya ya. Yang udah nggak works itu dimatiin aja juga nggak masalah. Oke? Udah paham ya teman-teman ya? Untuk mengoptimasikan iklan properti seperti apa? Semoga teman-teman bisa menerapkannya. Kalau teman-teman mau mendalami Meta Ads lebih lagi, gue juga mengadakan workshop Meta Ads Digital Selling di setiap akhir bulannya. Sehingga teman-teman bisa lebih paham, bisa ngobrol sama gue dan membawa study case-nya juga, dan kita bisa ketemu langsung di sana. Semoga video ini juga bermanfaat dan kita ketemu lagi di next video ya.